Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga di tahun ini kita semua bisa menggapai cita-cita. Hari ini Banjeder akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Katar Basa Endra. Film ini dibintangi aktor Kollywood Arya dan disutradarai oleh Mutaya. Oke, langsung aja, put your set on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Katar adalah pemuda muslim yang pemberani, Selvi adalah kekasih Katar, Basa adalah ayah Katar, Feilan adalah musuh Katar. Suatu hari di desa Paganeri, Provinsi Tamil Nadu, hiduplah masyarakat yang rukun dan damai. Mayoritas mereka adalah warga muslim dan Hindu. Di desa Paganeri terdapat dua keluarga yang sangat dihormati. Keluarga pertama adalah keluarga Basa. Basa adalah seorang muslim yang baik hati dan bijaksana. Basa adalah pengusaha kayu. Basa mempunyai istri bernama Aisyah. Mereka berdua dikaruniai seorang putra bernama Katar dan putri bernama Pivi. Keluarga kedua adalah keluarga Feryandi. Feryandi mempunyai istri bernama Kali. Feryandi dan Kali dikenal jahat dan ambisius. Feryandi dan Kali dikaruniai 3 orang putra bernama Feilan, Sefala, dan Suresh. Mereka bertiga dikenal kejam dan suka berbuat seenaknya. Keluarga Feryandi sangat memusuhi keluarga Basa. Seperti biasa, warga muslim dan Hindu mengadakan acara festival tahunan. Mereka semua berdoa bersama menurut agama mereka masing-masing. Setelah berdoa, mereka semua makan bersama. Setelah makan, mereka bernyanyi dan berjoget bersama. Mereka semua terlihat bahagia. Namun Feryandi tidak suka melihat kerukunan umat beragama itu. Besok pagi, mereka semua beraktivitas seperti biasa. Basa melakukan sholat sunnah di rumahnya. Setelah sholat, Basa memimpin rapat pertemuan warganya. Basa melarang warga muslim memotong sapi untuk menghormati warga Hindu. Warga muslim patuh kepada Basa. Basa juga menghimbau warganya agar tetap rukun dan damai menjelang pemilu yang akan datang. Putri Basa yang merupakan seorang muslimah bernama Pivi menikah dengan putra Feryandi bernama Suresh. Basa merestui pernikahan itu, namun Basa kecewa kepada Pivi karena setelah menikah Pivi pindah agama. Tak lama kemudian Pivi positif hamil. Pasca menikah dengan Suresh, Pivi hidup menderita. Pivi diperlakukan tidak baik oleh keluarga Suresh. Polisi Bahlul bernama Dilip menjadi tangan kanan Feryandi. Polisi baik hati bernama Raju tidak suka melihat sikap Dilip atasannya itu. Pemilu kali ini, Feryandi akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Feryandi akan melawan adik ipar Basa yang bernama Durai. Feryandi akan melakukan apapun untuk menang. Feryandi memerintahkan putra tertuanya bernama Feilan untuk membunuh Durai. Feilan yang pandai membuat bom langsung membunuh Durai. Feilan melempar bom kepada Durai dan menusuk perut Durai hingga tewas. Feilan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Di saat yang bersamaan, putra kedua Feryandi bernama Sefala mendatangi Basa dan memberitahu Durai sudah mati. Sefala juga mengolok-olok Basa dengan perkataan yang tidak sopan. Basa tidak membalas. Basa hanya bersabar menghadapi semua itu. Mendengar ayahnya dihina, Katar marah dan menghampiri Sefala. Katar menghajar wajah Sefala habis-habisan hingga gigi Sefala rontok. Setelah itu, Katar kembali pulang. Basa memarahi Katar karena menghajar Sefala. Namun, Katar tidak merisaukan perkataan sang ayah. Bagi Katar, siapapun yang tidak sopan kepada keluarganya, Katar akan bertindak. Beberapa hari kemudian, Feilan dibebaskan. Feilan kaget melihat wajah Sefala adiknya yang hancur karena dihajar Katar. Feilan marah kepada Katar. Feryandi dan Feilan terus berusaha untuk membunuh Katar. Namun, upaya itu selalu gagal. Sembilan bulan kemudian, Pivi hamil besar. Meskipun tengah hamil besar, Pivi tetap diperintahkan Kali untuk belanja di pasar dekat perbatasan desa. Akibatnya, Pivi pingsan di tengah jalan. Gadis baik hati dari desa lain bernama Selvi membawa Pivi ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Pivi melahirkan seorang putri dengan selamat. Pivi minta tolong Selvi untuk menelpon Katar. Katar langsung datang ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Suresh datang ke rumah sakit dan mengusir Katar. Katar pun kembali pulang.
Setibanya di rumah, Qatar memberitahu sang ayah bahwa Pivi sudah melahirkan. Basa dan Aisyah senang mendengar hal itu. Mereka semua kemudian melakukan aktivitas seperti biasa. Basa, Qatar dan warga muslim di kampungnya melakukan rutinitas mereka, yakni doa bersama. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seusai berdoa, Pivi menelpon Aisyah dan mengatakan putrinya yang baru saja lahir diculik oleh Suresh. Qatar, Basa dan Aisyah langsung melaporkan hal ini ke kantor polisi. Namun Dilip tidak serius menanggapi laporan itu. Qatar lalu pergi mencari Suresh. Qatar menghajar Suresh habis-habisan. Qatar bertanya dengan keras di mana keberadaan bayi itu. Suresh mengatakan ia sudah mengubur bayi itu. Suresh tidak suka dengan bayi itu karena bayi itu perempuan. Qatar dengan cepat menggali kuburan itu. Terlihat bayi itu sudah meninggal dunia. Pivi menangis sejadi-jadinya. Suresh dijebloskan ke dalam penjara. Mulai sekarang Pivi tinggal di rumah Basa dan Aisyah. Pivi ingin bercerai dengan Suresh. Pivi tidak ingin kembali lagi ke rumah keluarga Feryandi. Keluarga Qatar terus mendiskusikan masalah ini. Pasca tragedi itu, Feryandi mulai kehilangan pemilihnya. Feryandi khawatir ia akan kalah dalam pemilu mendatang. Kali mendatangi rumah Basa dan meminta Pivi untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun Pivi menolak. Pivi memohon kepada Basa agar ia bisa bercerai dengan Suresh. Namun perceraian itu tidak bisa dilakukan dengan mudah karena Pivi sudah beragama lain. Basa kasihan melihat nasib putrinya itu. Basa akan melakukan apapun demi putrinya. Basa mencoba berbicara baik-baik dengan Feryandi mengenai perceraian itu. Namun Feryandi ingin perceraian itu dibicarakan di depan warga desa. Basa pun patuh dan menurut saja. Untuk menghindari kekerasan, Basa berbohong dan menyuruh Qatar untuk keluar kota. Basa tidak ingin Qatar tahu mengenai pertemuan itu. Qatar pun patuh dan menurut saja. Qatar langsung berangkat keluar kota. Sore hari, Basa dan Feryandi membicarakan perceraian itu di depan warga desa. Feryandi akan mengizinkan perceraian itu jika Basa bersimpuh di kaki Feryandi. Warga muslim marah mendengar hal itu. Demi kebahagiaan sang putri, Basa rela melakukan hal itu. Basa lalu jongkok dan bersimpuh di kaki Feryandi. Namun Feryandi justru menampar Basa dengan sandal. Kaum muslimin marah melihat hal itu. Namun Basa menenangkan kaum muslimin dan mempersilahkan mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Salah satu warga muslim memberitahu kejadian itu kepada Qatar. Qatar marah besar dan pergi menghampiri Feryandi tanpa sepengetahuan Basa. Qatar langsung mentugel kaki dan tangan Feryandi hingga putus. Setelah itu Qatar pulang ke rumah dan makan nasi. Beberapa menit kemudian, Dilip mendatangi rumah Basa dan menangkap Qatar. Basa baru tahu Qatar baru saja mentugel tangan dan kaki Feryandi. Qatar mengatakan, "Abah, jika ada orang yang menghinamu, mungkin aku bisa diam saja. Tetapi jika ada orang yang memukulmu, aku tidak akan diam saja." Basa terdiam membisu. Qatar kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Basa dan Aisyah lalu berangkat ke Saudi untuk melakukan ibadah haji. Di penjara, semua orang takut kepada Qatar. Di penjara, Qatar selalu melindungi kaum yang lemah. Qatar juga bersikap baik dan selalu menghibur orang-orang dengan bernyanyi dan berjoget bersama. Petugas sipir penjara juga bersikap baik kepada Qatar. Di dalam penjara, Feilan membayar seseorang untuk membunuh Qatar. Di desa sebelah, bernama Desa Nadufa, ada 3 keluarga besar. Pertama adalah keluarga Kalufan. Kalufan dikenal kaya raya dan bijaksana. Kalufan adalah kepala suku di Desa Nadufa. Karena menjadi kepala suku, Kalufan dilarang menikah. Kalufan mempunyai 3 keponakan yatim piatu bernama Tarun, Dipa, dan Selvi. Keluarga Kalufan adalah keluarga yang baik. Keluarga kedua adalah keluarga Feta. Feta mempunyai 2 orang putra bernama Pal dan Pandi. Keluarga ketiga adalah keluarga Vengga. Vengga dikaruniai seorang putri bernama Santa dan putra bernama Gopi. Keluarga Feta dan Vengga dikenal gila harta. Keluarga Feta dan Vengga ingin merebut harta keluarga Kalufan. Karena itu Pal menikah dengan Diva dan Santa menikah dengan Tarun.
Pasca menikah dahulu, Tarun dan Dipa hidup menderita. Tarun dan Dipa diperlakukan tidak baik. Santa memaksa Tarun sang suami agar Selvi bersedia menikah dengan Gopi. Keluarga Vengga ingin merebut harta Selvi. Tarun menolak dengan keras. Vengga dan Gopi menghajar Tarun di depan ketiga putri Tarun. Bukannya membela, Santa justru membiarkan hal itu. Tarun lalu menceraikan Santa dan menyerahkan ketiga putrinya kepada Selvi. Tak lama kemudian, Tarun tewas karena sakit jantung. Sejak itu, Selvi lah yang merawat ketiga putri Tarun. Selvi juga merawat sawahnya yang luas yang merupakan milik Kalufan. Selvi akan membuat sumur baru untuk mencari sumber air. Itu semua Selvi dan Kalufan lakukan demi kesejahteraan warga desanya. Putra Veta bernama Pal memaksa Dipa sang istri agar menikahkan Selvi dengan adik Pal bernama Pandi. Keluarga Veta ingin merebut harta Selvi. Dipa menolak dengan keras. Pal terus menyiksa Dipa hingga meninggal dunia. Pal kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Kalufan menyesal menikahkan keponakannya dengan keluarga Veta dan Vengga. Veta dan Vengga yang tidak tahu diri justru ngotot ingin menikahkan putri mereka dengan Selvi. Kalufan menolak dengan keras. Veta dan Vengga kemudian memfitnah Kalufan dan membuat Kalufan di penjara. Di dalam penjara, Kalufan berkenalan dengan Katar. Di dalam penjara, Pal dibayar Failan untuk membunuh Katar. Pal berusaha menusukkan pisau ke perut Katar, namun Kalufan berhasil melindungi Katar. Tusukan itu mengenai perut Kalufan. Kalufan langsung dibawa ke rumah sakit. Katar marah besar dan langsung menghajar Pal habis-habisan. 3 hari kemudian, Kalufan dinyatakan meninggal dunia. Semua harta Kalufan diwariskan kepada Selvi. Para pria dari desa lain ingin melamar Selvi, namun upaya mereka selalu gagal karena keluarga Veta dan Vengga menghajar mereka semua. Keluarga Veta dan Vengga tidak rela Selvi menikah dengan orang lain. Keluarga Veta dan Vengga ingin Selvi menikah dengan Pandi atau Gopi saja. Keluarga Veta dan Vengga ingin merebut harta warisan Selvi. Suatu hari, seorang polisi baik hati bernama Prabu mengajukan lamaran kepada Selvi. Mendengar hal itu, keluarga Veta dan Vengga marah. Keluarga Veta dan Vengga langsung membunuh Prabu. Keluarga Veta dan Vengga terus memaksa Selvi agar menikah dengan Pandi atau Gopi saja. Selvi jengkel melihat keluarga Veta dan Vengga yang terus memaksa dirinya. Karena itu, Selvi mengumpulkan mereka semua di depan warga desa. Selvi mengatakan ia tidak mau menikah dengan keluarga Veta dan Vengga. Keluarga Veta dan Vengga bingung harus bagaimana. Besok pagi, Selvi pergi ke penjara untuk membebaskan Katar. Padahal Selvi tidak mengenal Katar. Selvi melakukan hal itu karena amanah dari mendiang Kalufan. Selvi ditemani sepupunya berjalan kaki pergi ke penjara. Veta dan Vengga berusaha mencari tahu kemana Selvi pergi. Setibanya di penjara, Selvi membayar jaminan kebebasan Katar tanpa sepengetahuan Katar. Selvi kemudian kembali pulang. Petugas sipir penjara memberitahu pembebasan itu kepada Katar. Katar tidak mengenal Selvi. Katar penasaran mengapa Selvi membebaskan dirinya. Petugas sipir penjara memberikan foto Selvi kepada Katar melalui kamera CCTV. Veta dan Vengga tidak tahu apa tujuan Selvi membebaskan Katar. Karena Veta dan Vengga juga tidak mengenal Katar. Katar lalu pergi ke desa Naduva untuk mencari Selvi. Setibanya di sana, Katar bertanya kepada salah satu warga desa mengenai alamat rumah Selvi. Tapi ternyata hal itu justru memancing api cemburu Pandi dan anak buahnya. Katar bingung mengapa Pandi dan anak buahnya justru mengeroyok dirinya. Mereka semua terlibat baku hantam. Katar menghajar Pandi dan anak buahnya. Selvi melihat perkelahian itu dari kejauhan. Selvi baru sadar itu adalah Katar yang ia temui di rumah sakit. Setelah menghajar Pandi dan anak buahnya, Katar berjalan menghampiri Selvi. Mereka berdua lalu mengobrol. Selvi mengucapkan terima kasih kepada Katar karena telah menghajar Pal di dalam penjara. Setelah itu, Selvi kembali pulang. Katar bingung dengan sikap Selvi. Katar yakin Selvi mempunyai alasan lain membebaskan dirinya. Katar kemudian bertemu dengan Raju. Raju mengajak Katar mengobrol berdua di kantor polisi. Raju menceritakan semua tentang Selvi kepada Katar.
Qatar baru tahu kalau Lufan yang telah menyelamatkan dirinya di dalam penjara adalah paman Selfie yang kaya raya. Qatar juga baru tahu mengenai keluarga Veta dan Venga yang ingin merebut harta Selfie. Qatar merasa kasihan mendengar perjuangan Selfie yang merawat ketiga keponakannya seorang diri. Namun Qatar juga kagum kepada Selfie yang tangguh dalam merawat sawah ladang miliknya. Di tengah berjalan kaki, Selfie dihadang oleh Gopi. Gopi terus merayu Selfie dengan memberikan bunga kepada Selfie. Gopi memohon kepada Selfie agar bersedia menikah dengannya. Namun Selfie menolak. Gopi bertanya kepada Selfie dari mana ia pergi. Selfie menjawab, ia baru saja menemui Qatar. Gopi cemburu mendengar hal itu. Padahal Gopi tidak mengenal Qatar. Gopi sok berani dan pergi menghampiri Qatar. Qatar menghajar Gopi habis-habisan. Gopi dan para anak buahnya dibuat babak belur oleh Qatar. Gopi lalu pulang dan melaporkan hal ini kepada Venga, ayahnya. Venga dan para anak buahnya langsung menghampiri Qatar. Terlihat Qatar sedang istirahat sejenak di rumah Raju. Qatar meladeni Venga dan para anak buahnya. Qatar menghajar mereka semua habis-habisan. Raju melihat perkelahian itu sembari makan. Qatar kemudian dipanggil kepala suku di depan warga desa Nadufa. Mereka menuduh Qatar berbuat onar dengan menghajar putra Veta dan Venga. Kepala suku menghimbau agar Qatar segera kembali ke desanya jika urusannya di desa Nadufa sudah selesai. Qatar pun patuh dan menurut saja. Namun Qatar masih penasaran mengapa Selfie membebaskan dirinya. Sebelum kembali ke desanya, Qatar dan Raju menghampiri Selfie di rumahnya. Qatar bertanya kepada Selfie mengapa ia membebaskan Qatar. Selfie menjawab, aku diperintahkan pamanku Kalufan untuk menikahimu. Qatar kaget mendengar hal itu. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Qatar. Setelah Kalufan ditusuk di dalam penjara, Kalufan dilarikan ke rumah sakit. Basa menghampiri Kalufan di rumah sakit. Terlihat Selfie merawat Kalufan di rumah sakit. Basa memberitahu Kalufan bahwa pemuda yang Kalufan selamatkan di dalam penjara bernama Qatar. Basa mengatakan, Kalufan, Qatar adalah anak kandungmu. Selama ini akulah yang merawat dan membesarkan Qatar. Basa kemudian memberikan foto Kalufan muda bersama kekasihnya dahulu. Kalufan kaget mendengar fakta itu. Dahulu ketika Kalufan muda, Kalufan mempunyai kekasih bernama Mai. Mereka berdua saling mencintai. Kalufan muda berniat akan menikahi Mai. Namun tiba-tiba warga desa mengadakan rapat untuk menentukan siapa kepala suku berikutnya. Warga desa sepakat untuk menjadikan Kalufan muda sebagai kepala suku. Karena Kalufan muda dikenal baik hati dan bijaksana. Karena menjadi kepala suku, Kalufan tidak boleh mempunyai kekasih dan dilarang menikah. Mai sedih mendengar Kalufan yang menjadi kepala suku. Mai baru sadar ternyata dirinya positif hamil. Mai stres dan bingung harus bagaimana. Mai hanya merenung dan menangis. Mai tidak memberitahu hal itu kepada Kalufan muda. Kedua orang tua Mai baru tahu Mai tengah hamil. Karena malu dan takut atas hinaan warga desa, kedua orang tua Mai membawa Mai ke desa lain. Kedua orang tua Mai menemui Basa yang dikenal bijaksana. Kedua orang tua Mai menceritakan semuanya kepada Basa. Kedua orang tua Mai tidak ingin lagi membawa Mai pulang. Kedua orang tua Mai memberikan Mai kepada Basa dan Aisyah. Basa dan Aisyah menerima Mai dan merawat Mai. Sembilan bulan kemudian, Mai melahirkan seorang putra yang ia beri nama Qatar. Pasca melahirkan Qatar, Mai mengucapkan terima kasih kepada Basa yang sudah merawatnya selama ini. Beberapa menit kemudian, Mai meninggal dunia. Basa dan Aisyah lalu membesarkan Qatar. Kalufan menangis sedih mendengar fakta itu. Kalufan lalu meminta Selfie untuk menikahi Qatar. Selfie dengan senang hati akan menuruti perintah sang paman. Beberapa menit kemudian, Kalufan meninggal dunia. Qatar menangis sedih mendengar cerita Selfie. Qatar baru tahu pria yang menyelamatkan dirinya di dalam penjara adalah ayah kandungnya. Qatar dan Selfie akan memenuhi permintaan terakhir Kalufan. Qatar dan Selfie kemudian berdoa bersama untuk mendiang Kalufan. Untuk sementara waktu, Qatar akan tinggal di desa Nadufa. Pagi hari, Qatar dan Selfie melakukan aktivitas bersama-sama. Mereka berdua mulai jatuh cinta.
Qatar membantu Selfie yang sedang sibuk membangun sumber air yang baru. Terlihat Selfie mendatangkan kontraktor alat berat untuk menggali sumur air yang baru. Dua hari kemudian, Qatar dan Selfie pergi ke rumah Qatar. Ternyata sang ayah belum pulang dari haji. Veta dan Venga baru tahu Selfie pergi ke rumah Qatar. Veta dan Venga marah dan berencana akan membunuh Qatar. Malam hari, Veta dan Venga membawa para anak buahnya menyelinap masuk ke gudang kayu milik Basa. Mereka semua berniat membunuh Qatar. Qatar yang sedang tidur langsung terbangun dan meladeni mereka semua. Qatar menghajar mereka semua satu persatu. Para anak buah Veta dan Venga ketakutan dan lari terbirit-birit. Pagi hari, keluarga Veta dan Venga berkumpul dan membicarakan cara membunuh Qatar. Mereka merasa Qatar terlalu tangguh dan tidak bisa dibunuh. Mereka harus mencari cara lain. Pal yang baru saja bebas dari penjara mengutarakan idenya. Pal menghimbau agar mereka semua bekerja sama dengan Feilan. Pal menceritakan konflik keluarga Qatar dan keluarga Feilan. Setelah mengetahui konflik keluarga Qatar dan Feilan, keluarga Veta dan Venga menemui Feilan. Terlihat Feilan sedang membuat bom. Veta, Venga, dan Feilan kemudian berkenalan. Di sisi lain, Basa baru pulang dari ibadah haji. Basa disambut warga muslim dengan membaca doa dan sholawat. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad. Qatar memberitahu kedua orang tuanya mengenai rencana pernikahannya dengan Selfie. Basa dan Aisyah senang mendengar hal itu. Tak lama kemudian, Basa dan Aisyah menikahkan Qatar dan Selfie. Qatar dan Selfie bahagia atas pernikahan mereka. Sedangkan keluarga Veta dan Venga geram melihat pernikahan itu. Veta dan Venga lalu menemui Feryandi. Terlihat Feryandi makan menggunakan tangan kiri. Mereka bertiga menyusun rencana untuk membuat Qatar menderita. Feilan lalu mengemukakan idenya. Mereka semua setuju dengan ide Feilan. Besok pagi, secara diam-diam, Santa mengambil ketiga putrinya dari sekolah. Selfie marah dan menghampiri rumah Santa. Selfie memohon kepada Santa agar mengembalikan 3 keponakannya itu. Namun Santa menolak. Selfie lalu kembali pulang. Selfie terus menangis dan merenung di rooftop rumahnya. Qatar menghampiri Selfie dan menenangkan Selfie. Selfie mengatakan ia sangat merindukan 3 keponakannya itu. Selfie juga bercerita mengenai kekejaman keluarga Venga dahulu yang telah menyiksa Tarun sang abang. Qatar sedih mendengar hal itu. Besok pagi, Qatar dan Selfie menemui keluarga Veta dan Venga untuk membicarakan hal ini. Santa akan memberikan 2 putrinya kepada Selfie, asalkan Selfie memberikan sebagian sawah ladangnya kepada Santa. Dengan berat hati, Selfie bersedia memberikan sebagian sawah ladangnya. Selfie melakukan hal itu karena Selfie sangat menyayangi sang keponakan. Santa dan keluarganya puas karena sudah mendapatkan sebagian harta Selfie. Di rumah Santa, satu putri Santa ingin kembali kepada Selfie, namun dilarang oleh Santa. Satu putri Santa memberontak hingga menampar ibundanya sendiri. Satu putri Santa mengatakan Santa bukan ibunya, karena Santa hanya menginginkan harta. Satu putri Santa kemudian berjalan kembali ke rumah Selfie. Setibanya di rumah Selfie, Selfie menangis dan memeluk keponakannya itu. Akhirnya, ketiga keponakan Selfie kembali ke pelukan Selfie. Besok pagi, semua orang melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Qatar dan Selfie menjalani kehidupan yang bahagia. Qatar mengantar 3 keponakan Selfie ke sekolah. Setelah itu, Qatar dipanggil pengadilan untuk menyelesaikan administrasi dan dokumen-dokumen terkait kasusnya kemarin. Di pengadilan, Qatar heran melihat Feilan, Sures, Dilip, dan musuh-musuhnya berkumpul di sana. Setelah menyelesaikan semua urusannya, Qatar menelpon Basa dan mengatakan ia sudah menyelesaikan urusannya dan akan segera pulang. Basa memberitahu Qatar ia sedang menemani Selfie yang meletakkan sesajian di proyek sumur bornya. Terlihat Selfie turun ke sumur bor seorang diri. Tiba-tiba sebuah bom meledak dari sumur itu dan membuat Selfie tewas di tempat. Basa dan Aisyah menangis melihat kematian sang menantu. Basa memberitahu hal itu kepada Qatar. Qatar langsung pergi ke rumah sakit. Qatar menangis sedih melihat jenazah istri tercintanya.
Raju, dan 3 keponakan Selfie ikut menangisi jenazah Selfie. Beberapa menit kemudian, Feilan menelpon Basa. Sembari tertawa, Feilan bertanya, "Basa, bagaimana perasaanmu melihat kematian Selfie?" Ternyata itu semua adalah ulah Feilan. Mendengar hal itu, Qatar terbakar amarahnya. Qatar langsung pergi menghampiri para musuh-musuhnya. Qatar berjalan menghampiri keluarga Feta dan menghajar mereka semua. Qatar tanpa ampun menebas mereka semua hingga tewas. Feta, Pal, dan Pandi tewas di tempat. Setelah itu, Qatar berjalan menghampiri keluarga Vengga. Qatar menghajar mereka semua habis-habisan. Qatar menebas Vengga dan Gopi dengan parang hingga tewas. Setelah itu, Qatar berjalan menghampiri Feilan. Dilip, Sevala, dan Sures lalu mengeroyok Qatar. Qatar berusaha menahan gempuran mereka bertiga. Feilan melempar bom ke arah Qatar, tapi beruntung Qatar berhasil menghindar. Mereka semua menebas parang ke tubuh Qatar hingga terluka. Qatar membalas dan menebas mereka semua hingga tewas. Qatar lalu berdiri menghadap Feilan. Qatar melempar parangnya dan berduel dengan Feilan menggunakan tangan kosong. Feilan menebaskan parangnya ke arah Qatar, namun Qatar berhasil menepis. Qatar lalu membanting Feilan hingga terluka. Qatar menyeret Feilan dan menempelkan wajah Feilan ke atas wajan yang panas. Qatar berteriak sembari mengingat sang istri tercinta. Qatar lalu menendang Feilan hingga jatuh tersungkur. Qatar kemudian mengambil bom Feilan dan melemparkannya ke arah Feilan. Bom itu meledak dan membuat Feilan tewas di tempat. Habis. Apa pesan dari film ini? Manusia serakah adalah manusia yang menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang mereka inginkan. Dan pada akhirnya semua itu akan hancur dan merugikan diri mereka sendiri. Karena itu jauhilah sifat serakah dan raihlah apa yang kita inginkan dengan cara yang halal. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat serakah. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.